Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil hakim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-thahirin. Pertama, sampaikan pesan dengan jelas dan katakan yang ingin disampaikan. Gak usah bawa-bawa yang lain. Yang tidak ingin disampaikan tuh bumbu-bumbunya gak usah terlalu banyak. Mereka udah enak duluan. Iya, jadi sampaikan. Komunikasi produktif, Bu. Contoh yang ini. Nak, mama kepengen kamu itu kalau sholat tepat waktu. Udah gitu aja. Nah, selanjutnya sholatnya usahakan tepat waktu ya, Nak. Gitu. Kalau yang tidak produktif, Bu, kamu dari tadi kerjaannya main HP aja sampai lupa waktu sholat, sampai gini mama bilang berkali-kali buruan sholat. Nah, perintahnya di belakang, depannya ngomel duluan. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan apa? Sholat tepat waktu. Tapi yang disebut main HP aja kagak ada bosennya, kagak berhenti-berhenti sampai lupa waktu sholat. Ya, itu, Bu, itu nggak perlu. Itu anak-anak semakin enak itu. Itu dulu dibaca, itu dulu ya. Yang kedua, gunakan kalimat positif. Gunakan kalimat positif. Ini udah sering ya, Bu ya. Contohnya, Bu, gimana? Menggunakan kalimat positif, menghindari kalimat negatif. Contoh, kalau anak suruh jangan kelayapan gitu. Kelayapan tuh pergi nggak jelas gitu. Keluyuran. Nah, ya, atau suruh pulang lebih cepat. Nak, kamu sebelum jam 9 udah di rumah ya. Ya. Tapi kalau yang tidak positif, nak jangan pulang malam-malam. Misalnya, Ma, aku mau ke rumah temen. Jangan pulang malam-malam. Pulang malam-malamnya kapan? Lah iya, jadi harus jelas. Jangan pulang malam-malam. Coba aja bilang, nak nanti pulang jam 10 udah nyampe rumah ya. Tuh, jelas. Kan aku tadi jam 10 udah, jam 11 udah di rumah. Kan udah dibilang jangan malam-malam. Kalau bisa usahakan. Kalau anak kecil ya. Misalkan anak kecil nggak mau diem, mider aja gitu ya. Jangan lari-lari. Nah, itu bukan kalimat positif. Nak, jalan. Coba berjalan pelan-pelan. Jangan lari-lari, jangan lompat-lompatan. Jangan lompat-lompatan di kursi. Gitu kan kita. Gitu ya. Dibilangin jangan lompat-lompatan. Coba pakai kalimat positif. Nah, duduk yang rapi di kursi. Gitu ya. Jadi usahakan pakai kalimat positif. Nggak sama anak-anak juga aja, Bu, sama suami juga. Tapi harus dilatih, Bu, kalau sama suami. Yang selanjutnya, fokus ke masa depan, bukan masa lalu. Ya, fokus ke masa depan, bukan masa lalu. Contohnya, kalau ibu-ibu ngelihat ulangan anak kok nilainya kurang memuaskan. Jadi kalau lihat nilai anaknya tuh misalkan ya, itu, Kak, kamu puas nggak dengan nilai kamu? Ya kurang sih, Ma. Ya lah, kalau kurang kira-kira bagaimana? Apa yang bisa Mama bantu? Itu idealnya seperti itu. Tapi kita biasanya nggak gitu ya, Bu ya. Biasanya tuh, nak, Kak, Mama
mainnya kagak dikurangin, yang diungkit yang udah-udah, ya kan Bu? Yang diungkit yang udah-udah. Ke depan bagaimana cara memperbaiki nilai, itu kadang kagak dibahas. Ya, dianggap anak sudah tahu bagaimana caranya memperbaiki nilai, padahal belum tentu juga tahu gitu. Mungkin anak-anak nggak tahu cara membagi waktu. Jelas dan spesifik. Jelas dan spesifik dalam memberikan pujian dan kritik. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Ini pujian itu akan membantu anak menemukan jati dirinya. Anak itu ikut ini, bergabung sama geng ini, ngumpul sama ini, itu sebenarnya mencari jati diri. Aku ini sebenarnya mahir di bidang apa? Gitu. Memuji itu menurut para ahli sebaiknya spesifik terhadap perilaku. Pertama, tidak memuji kepada apa ya Bu? Ya, memujinya itu kepada perilaku secara spesifik. Misalkan contohnya begini, Dek, Mama suka tadi lihat cara kamu menyambut tamu. Itu cara yang sopan loh Nak, itu bagus. Nah, spesifik itu, spesifik. Jadi apa yang disukai dari dirinya, jadi anak tahu. Jangan, Kak, nilai kamu semester ini matematikanya bagus loh. Jadi jangan secara umum, Nak, nilai rapot kamu bagus. Nilai rapot yang mana? Gitu. Jadi spesifikkan. Nah, Mama suka lihat nilai rapot kamu, nilai matematikanya sangat memuaskan. Atau memberi kritik juga spesifik. Jangan kamu tadi nggak sopan tadi, gitu. Mama nggak suka kamu dari sana tadi nggak sopan. Nggak sopannya tuh yang mana Bu? Gitu. Saya sudah berusaha ini, masih dibilang nggak sopan, gitu kan? Ntar udah aku nggak mau ikut-ikut lagi, gitu kan? Jadi bilang, Nak, tadi kamu waktu ketemu nenek itu cara kamu salaman kurang sopan. Nah, di mananya? Dikritik itu di mananya? Atau sikap ya Bu ya, sikap yang mana itu lebih spesifik. Jadi anak tidak ngerasa hancur semuanya dirinya. Kalau misalkan mau dikritik, Mama lihat nilai kamu semester ini menurun. Emang kamunya sih males belajar, gini gitu kan? Emang kamunya sih males belajar. Seolah-olah dia nggak belajar sama sekali. Padahal dia sudah belajar Bu. Jadi yang belajarnya dia tidak dihargai. Jadi kalau kritik, misalkan, Nak, nilai kamu kayaknya turun. Kayaknya tuh yang turun pelajaran ini deh Nak. Yang turun tuh pelajaran kayak nilai kamu yang turun tuh pelajaran bahasa Inggris deh. Yang lainnya tuh bagus loh. Jadi yang dia sudah melakukan dengan baik itu dipuji. Yang mana yang perlu dikritik itu sih mananya gitu. Jangan labeling ya Bu ya. Labeling ke pribadinya jangan. Emang kamu males sih. Nah itu jangan. Emang kamu bandel. Emang aku nggak pernah jadi anak baik ya, bandel terus. Akhirnya dia ya nggak bisa bersahabat dengan kita Bu, karena sudah dicap bandel, dicap males. Jadi spesifikkan ke perilaku. Anak jadi ngerasa gini, oh aku ini masih baik di mata mama. Oh mamaku masih melihat aku baik, cuman ini aja yang kurangku, di sini saja. Di sini yang dikritik itu secara spesifik. Hati-hati Bu, mengkritik anak apa ya? Mengkritik anak itu harus hati. Dibikin spesifik apa? Kalau tidak itu menghancurkan harga dirinya. Seolah-olah aku menjadi anak yang gak bagus lah di mata mama, gak ada artinya di mata mama gitu. Gantilah kalimat interogasi dengan observasi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya anak tuh nggak suka Bu. Nah, hari ini kamu ngapain aja di sekolah? Ya, itu interogasi. Bosan gitu mulu pertanyaannya. Ya kan? Tadi kamu ngapain di sekolah?
Tadi kamu acaranya ngapain? Itu interogasi, Ibu. Diganti dengan observasi. Contoh observasi gini, Bu. Kak, kayaknya kamu hari ini senang banget, senyum-senyum sendiri. Emang ada apa, Kak? Boleh nggak Mama tahu? Nah, diobservasi dulu, dilihat dulu. Sebelum menginterogasi, kita amati dulu, gitu. Kira-kira apa yang terjadi pada anak kita? Dan terakhir, kalimat perintah diganti dengan pilihan. Misalkan begini, kita mau pergi nih 30 menit lagi. Daripada 30 menit lagi mau berangkat gitu ya, daripada kita bilang, Kak, buruan mandi, buruan sholat, kita mau berangkat 30 menit lagi. Itu perintah. Tapi kalau pilihan, Kak, 30 menit lagi kita akan berangkat, kamu mau mandi dulu apa meneruskan main HP? Pilih, silahkan. Kamu mau mandi dulu apa? Biasanya anak-anak kan main HP ya, udah tahu mau berangkat masih main HP. Itu pilihan. Jadi anak kasih pilihan gitu.